Ivan, seorang pegawai gudang di sebuah toko elektronik kecil, hidup pas-pasan dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk menabung. Di tahun 2010, ia mendengar tentang Bitcoin dari forum daring yang ia ikuti diam-diam di warnet. Meski tak paham sepenuhnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari mata uang digital itu. Mengabaikan tawaran untuk membeli motor baru, Ivan malah menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli 1000 Bitcoin hanya dengan harga Rp6.000 per koin. Mereka pikir aku bodoh, tapi masa depan akan membuktikan segalanya. Tahun-tahun berganti. Dari 2010 ke 2011, 2012, lalu 2015. Ivan kini sudah menikah dengan Sarah, perempuan yang dulu ia kenal saat mengantarkan barang elektronik ke kantornya. Mereka menikah sederhana, tinggal di kontrakan sempit 2 kamar di pinggiran Jakarta. Ivan masih bekerja di toko elektronik yang sama, kini sebagai kepala gudang. Gajinya naik, tapi tetap pas-pasan. Setiap bulan, saat Sarah mencatat pengeluaran dan menyusun anggaran belanja, selalu ada satu pertanyaan yang kembali muncul. Uang kita aman kan, Van? Nabungnya di mana sekarang? Dan jawaban Ivan selalu sama. Masih di Bitcoin, sayang. Pelan-pelan naik kok. Tahun depan pasti beda. Sarah mengangguk ragu. Saat itu Bitcoin memang sudah mulai dikenal, tapi lebih sering dibahas sebagai topik lawakan atau alat penipuan. Teman-teman arisannya pernah memperingatkan Sarah. Bitcoin? Aduh, itu penipuan, Sar. Ada tetangga kita yang kehilangan uang karena itu. Mending beli emas deh. Atau tabung pendidikan. Sarah mulai khawatir. Apalagi setelah kehamilan pertamanya. Biaya rumah sakit, kebutuhan bayi, belum lagi kontrakan yang makin naik sewanya. Ivan tetap tenang, kadang terlalu tenang. Suatu malam, setelah menyusui Dimas yang baru lahir, Sarah duduk di meja makan kecil mereka. Matanya lelah, wajahnya serius. Van, kita harus bicara. Ini bukan soal sekarang. Ini soal masa depan Dimas. Ivan menghela napas. Ia tahu arah pembicaraan ini. Kenapa sih kamu nggak jual aja sebagian dari Bitcoin itu? Kita bisa DP rumah kecil, atau paling enggak mulai tabung di bank buat sekolah Dimas. Gaji kamu kan nggak cukup terus, dan aku juga belum bisa kerja lagi. Serennya lanjut Sarah berbicara. Aku ngerti, Sar, tapi ini soal waktu. Kita cuma perlu sabar sedikit lagi. Aku yakin ini semua akan jadi berlipat-lipat nanti. Jawab Ivan. Van, kamu ngomong kayak gitu dari dulu. Waktu kita belum nikah, aku masih bisa percaya. Tapi sekarang kita punya anak. Gimana kalau kamu salah? Gimana kalau Bitcoin itu ternyata cuma tren dan nanti nilainya jadi 0? Jawab Sarah yang mulai ragu. Hening. Ivan menunduk, tak menjawab. Ia tahu betapa mustahilnya menjelaskan keyakinannya. Bitcoin bukan cuma koin digital. Buatnya, ini adalah simbol perlawanan terhadap dunia yang hanya percaya pada yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Masalah tak hanya datang dari rumah. Di tempat kerja, bos Ivan mulai meragukannya. Bos, Van, kamu beneran mau resign cuma karena pengen ngurus koin digital itu? Kamu waras? Rekan-rekannya mengejek diam-diam. Mereka menyebutnya si koin halu. Bahkan ibunya sendiri pernah menangis saat menemuinya. Bu Rini, nak, ibu tahu kamu anak baik. Tapi jangan buang masa mudamu buat hal-hal aneh. Harta itu bukan di komputer. Tabunglah seperti orang normal. Demi anakmu. Tekanan datang dari semua arah. Rumah, kantor, lingkungan. Seolah-olah dunia bersatu untuk membuatnya menyerah. Namun setiap malam, di balik layar laptop usangnya, Ivan tetap memantau pergerakan harga Bitcoin. Ia membaca berita, mengikuti forum luar negeri, dan diam-diam belajar tentang teknologi blockchain. Di sanalah ia merasa waras, justru ketika seluruh dunia menyebutnya gila. Satu-satunya yang tak pernah menertawakannya hanyalah Reza, teman kerja yang juga tertarik dengan dunia kripto. Reza, bro, orang jenius memang selalu dianggap gila sebelum dunia nyusul dia. Lu pegang terus itu koin, nanti lu bakal jadi legenda. Tapi meski ada sedikit dukungan, Ivan tetap merasa terasing.
Hanya dia dan keyakinannya yang berdiri di tengah badai. Di titik ini, Ivan tidak lagi mempertanyakan apakah ia benar atau salah. Ia hanya bertanya, seberapa jauh aku bisa bertahan sebelum semua ini berubah? Tahun 2017 datang seperti badai. Ivan baru saja selesai menyuapi Dimas yang berumur 2 tahun. Di tengah kekacauan rumah kontrakan yang sempit, ia membuka laptop bututnya yang kini butuh waktu 5 menit untuk menyala. Tapi hari itu berbeda. Grafik di layar menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bitcoin menembus angka 250 juta rupiah per koin. Tangannya gemetar. Ia menggosok matanya, memastikan ia tak sedang bermimpi. Ivan berbisik pelan, "Ya Tuhan, ini beneran." Dari ratusan ribu, kini nilainya miliaran. Ivan mendadak jadi miliarder. Di atas kertas, semua rasa lelah, ditertawakan, direndahkan, dicibir, rasanya ingin ia muntahkan dalam satu teriakan lega. Namun anehnya, ia hanya duduk diam, pucat, bingung. Ia memberitahu Sarah. Reaksinya bukan gembira, tapi syok bercampur marah. "Sarah, kamu serius? Dari dulu kamu punya uang sebanyak ini, tapi kita makan tahu tempe tiap hari." Ivan, "Sar, aku nunggu momen yang tepat. Aku cuman gak pengen kita buru-buru. Tapi sekarang aku rasa waktunya datang." Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Seminggu kemudian, pasar runtuh. Bitcoin yang sempat menyentuh langit anjlok drastis dari 250 juta rupiah ke 150 juta rupiah, lalu turun terus. Dunia gegar. Media menyebut ini bubble Bitcoin. Pemerintah berbagai negara mulai melarang, menyebut Bitcoin sebagai alat pencucian uang. Ivan kembali jadi bahan tertawaan, bahkan kali ini lebih buruk. Teman-temannya yang baru mulai ikut-ikutan investasi menyalahkan Ivan karena merekomendasikan mereka membeli. Teman kantor, "Wah, si dukun kripto nih, thanks ya, uang tabungan anak gua hilang." Di rumah, Sarah kehilangan kepercayaan. Sarah lembut tapi tajam. "Aku capek, Van. Kita punya segalanya, tapi juga nggak punya apa-apa. Kamu tahu betapa sendirinya aku selama ini. Harus jelasin ke semua orang kenapa suamiku punya harta imajiner." Sarah pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu, membawa Dimas bersamanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ivan menangis. Dalam kehancuran itu, mimpi aneh datang di malam yang paling gelap. Ivan berada di padang kosong, langit berwarna ungu tua, dan waktu terasa berhenti. Dari kabut tipis muncul sosok tinggi berjubah hitam keunguan, Kronos, sang penjaga masa depan. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya dalam dan bergema. "Kronos, kau ragu pada apa yang telah kau pilih, tapi masa depan bukan untuk mereka yang terburu-buru." "Ivan, aku kehilangan semuanya. Aku ingin percaya, tapi aku sendiri mulai takut." "Kronos, lihat ke depan, bukan ke bawah. Gunung pun butuh waktu untuk menjulang." Tiba-tiba Ivan melihat kilasan, mobil listrik, toko-toko menerima Bitcoin, anak-anak belajar blockchain di sekolah. Dunia yang dulu ia bayangkan kini jadi nyata. Di masa depan, ia terbangun dengan napas tersengal. Bukan karena mimpi itu membuatnya takut, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa tenang. Hari-hari berikutnya, Ivan memutuskan bertahan. Ia tak menjual semua Bitcoinnya. Ia mulai membaca lebih dalam tentang ekosistem kripto, mempelajari teknologi di baliknya, bukan hanya grafik harga. Ia bekerja lepas sebagai konsultan kripto kecil-kecilan, menulis artikel, dan mengedukasi orang-orang di komunitas online lokal. Tak lagi mengejar kekayaan, tapi menyebarkan pengetahuan. Dalam diam, harga Bitcoin kembali perlahan naik, perlahan, dan pasti, klimaks emosional datang ketika Sarah kembali. Dia melihat Ivan tak lagi bicara tentang kapan jadi kaya, tapi mulai bicara tentang dunia baru, yang lebih transparan, lebih terbuka, dan adil secara finansial. Sarah melihat mata yang dulu hanya penuh mimpi, kini penuh pemahaman. "Sarah, kamu berubah." "Ivan, enggak. Aku cuma akhirnya sampai di waktu yang tepat."
Tahun 2020, dunia berubah. Pandemi datang, mengguncang segalanya. Orang-orang mulai kehilangan pekerjaan, pasar saham limbung, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan tradisional mulai retak. Sementara itu, nama Bitcoin kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan sebagai spekulasi liar, tapi sebagai alternatif yang mulai dipertimbangkan secara serius. Ivan diam di tengah semua kekacauan itu. Ia sudah tidak panik, tidak lagi merasa ingin membuktikan apapun pada siapapun. Setiap pagi, ia membuatkan sarapan untuk Dimas, mengantar Sarah yang kini kembali bekerja paruh waktu sebagai editor lepas. Hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dulu, tapi lebih dewasa, lebih jujur, lebih kuat. Ia tetap menyimpan Bitcoin-nya. Tidak semua, memang beberapa dijual untuk kebutuhan pokok, tapi sebagian besar ia pertahankan, bukan karena tamak, tapi karena percaya. Suatu sore, Ivan duduk di ruang tamu kecil yang kini sudah direnovasi, menatap berita di TV. Tesla mengumumkan pembelian Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar. PayPal mulai menerima transaksi Bitcoin. Bank-bank besar dunia mulai melirik aset kripto sebagai bagian dari masa depan finansial. Ivan tersenyum pelan. Ia tahu, ini baru permulaan. Dunia mulai menyusul pikirannya. Sarah duduk di sampingnya, sambil memijat pelan pundaknya. Dimas bermain dengan robot kecil yang Ivan belikan dari toko daring luar negeri. Sarah, kamu benar soal satu hal, Van. Semua orang dulu lihat kamu gila, tapi kamu nggak pernah memaksa kami ikut. Kamu cuma minta kami sabar. Ivan, aku nggak mau mereka percaya karena aku. Aku cuma ingin mereka percaya karena mereka sudah siap. Hari itu, Ivan membuka yayasan kecil bernama Masa Depan Terbuka, sebuah lembaga non-profit untuk mengajarkan literasi keuangan digital dan blockchain ke masyarakat umum. Ia mempekerjakan Reza, satu-satunya teman lama yang masih bersamanya sejak awal. Kini Reza jadi direktur program. Di kelas perdana, Ivan berbicara di depan puluhan peserta muda dari berbagai daerah. Ivan, kita dibesarkan untuk percaya hanya pada apa yang kelihatan, apa yang sudah diuji, apa yang bisa disentuh. Tapi perubahan datang dari mereka yang bisa percaya lebih dulu. Seperti kalian hari ini. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan kecil itu. Malamnya, Ivan kembali duduk di balkon rumah barunya. Angin pantai lembut menyentuh wajahnya. Di tangannya segelas teh hangat. Dimas sudah tidur. Sarah duduk membaca buku di dalam. Tak ada suara grafik, tak ada laptop yang berderit panas. Hanya keheningan yang ia tunggu bertahun-tahun. Dan dalam tidur malamnya, Kronos datang sekali lagi. Kali ini tak memakai jubah, tak membawa suara menggelegar. Ia tampak biasa saja, seperti manusia. Kronos, kau telah tiba di waktumu, Ivan. Sekarang giliranmu jadi penjaga masa depan. Ivan, aku bukan siapa-siapa. Kronos tersenyum. Orang-orang yang percaya pada masa depan tak pernah bukan siapa-siapa. Ivan terbangun. Tak ada rasa takut, tak ada penyesalan, hanya damai. Tahun 2025, 15 tahun sejak Ivan membeli Bitcoin pertamanya dengan tabungan seadanya di warnet kecil yang kini sudah berubah jadi minimarket. Dunia sudah tak lagi sama. Bitcoin kini bukan lagi barang aneh yang cuma dibicarakan di forum bawah tanah. Ia telah menjadi bagian dari sistem keuangan global. Pemerintah melegalkan kepemilikan aset digital. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan teknologi blockchain. Dan dunia perlahan menerima gagasan bahwa masa depan tak selalu harus terlihat logis di awal. Di salah satu kawasan elit dekat pantai di Bali, sebuah rumah bergaya minimalis berdiri dengan tenang. Bukan rumah mewah yang mencolok, tapi nyaman, lapang, dan penuh dengan buku, alat belajar, serta dinding besar tempat Dimas menggambar ide-ide gilanya. Di ruang tengah ada papan tulis yang bertuliskan, "Kalau ayah bisa percaya sebelum dunia percaya, aku juga bisa." Ivan tak lagi bekerja di kantor, tapi jadwalnya justru lebih sibuk. Ia sering diminta menjadi pembicara di berbagai konferensi,
mengisi acara edukasi, dan mendampingi startup kecil yang ingin membangun sesuatu dari nol, seperti dirinya dulu. Tapi kini, ia lebih memilih pekerjaan yang punya makna. Ia tidak lupa dari mana ia berasal. Sebagian besar kekayaannya justru ia salurkan untuk program beasiswa teknologi dan literasi digital. Ia tahu, kekayaan sejati bukan di angka rekening, tapi di jumlah orang yang bisa ia bangkitkan dari ketidakpercayaan diri. Suatu pagi, Ivan dan Sarah berjalan di tepi pantai. Dimas, kini berusia 10 tahun, bermain drone sambil sesekali melirik layar smartwatch-nya yang memantau nilai token hasil proyek gamenya sendiri. Sarah, kalau dulu kamu dengerin aku terus, mungkin kita udah hidup normal dari dulu. Ivan tersenyum. Kalau aku dengerin kamu terus, mungkin aku nggak pernah tahu rasanya dibenci karena percaya. Sarah, dan aku juga belajar, kadang yang kita anggap gila, cuma belum waktunya dipahami. Mereka tertawa kecil, lalu melanjutkan langkah. Ombak kecil menyentuh kaki mereka. Angin laut membawa aroma asin dan wangi pohon kelapa yang segar. Tak ada kemewahan mencolok, tapi ada kedamaian yang tak bisa dibeli dari hasil spekulasi cepat. Di hari ulang tahun Ivan ke-35, Dimas memberikan kado sederhana. Sebuah frame kayu yang berisi cetakan tangkapan layar wallet Bitcoin Ivan dari tahun 2010. Di bawahnya tertulis, "Untuk ayah, orang pertama yang mengajarkanku bahwa kepercayaan bisa menjadi warisan paling berharga." Ivan menatap hadiah itu lama, matanya berkaca-kaca. Ia teringat semua ejekan, malam-malam panjang penuh keraguan, laptop panas yang hampir meledak, forum yang ia baca diam-diam di sela kerja gudang. Semua itu kini hanya kenangan. Kenangan yang membuktikan satu hal. Ia tidak pernah gila. Ia hanya terlalu percaya. Terlalu awal. Dan karena itu ia lebih dulu sampai di masa depan yang ia impikan.